Kita tiap Jumat malam ya, Tiap Jumat malam dong. Kayaknya udah terbiasa kita di bola. Namun kita bukan orang baru, Bung. Ya, kan? Sudah pernah juga sama kita sama-sama. Bung Haris Pardede, apa kabar, Bung? Baik, Bung Boy. Itu ada di Jakarta nih. Biasa sibuk sekali. Keliling. Iya, begitu kalau tanya di mana bola, di sini. ada bisnis segala macam. Oh iya. Tapi lebih banyak bola sih. Ya. lebih banyak urusan bola kayaknya. Kalau bola kan juga mengirim untuk Nusantara TV juga kan. Iya. Oh, iya. Iya lagi asik bener ya. Kita ngikutin aja dari sosmednya Bung Haris kan. Betul. Oh, ada di sini. Timnas main di Jepang, dia ada di sana. Gitu. Timnas di Arab Saudi nanti dia pasti ada di sana. Atau di Qatar bisa juga. Bisa juga di Qatar. Jiwa nasionalisme jurnalisme dia juga memang luar biasa. Tapi tetap senior saya yang lebih dulu tadi kita ngobrol. Oke, malam ini masih tentang sepak bola ya pastinya ya. Ya kan, ada timnas. Tapi yang menarik, tiba-tiba pengumuman dari federasi dalam hal ini PT LIB ya, tentang keputusan jumlah pemain asing yang ada di setiap klub di Liga 1 ini kan ya sesuatu yang bisa jadi pro, bisa jadi kontra kan, Bung? Nggak bisa kita harus pro semuanya kan. Tentunya ada masukan-masukan yang juga bisa insight yang bagus ya kan. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat plus minusnya, betul nggak? Betul. Segala sesuatu kan persepsinya harus ada plusnya, ada minusnya. Nah, Bung Ropan, ini masih hangat nih keputusan dari RUPS ya. RUPS kemarin. Voting lagi bahwa 11 pemain ditetapkan untuk di klub-klub di Liga 1. Ya, bahkan pelatih U23 kita kan, Gerald Van den Barg juga agak sedikit bilang seperti lelucon lah ini kan, 11. Tapi oke, kita kesampingkan dulu itu. Oh iya. Pasti ada pertimbangannya. Iya, saya pikir memang ada dua hal kalau bisa dilihat. Di satu sisi tentunya banyak yang mengatakan, meragukan bahwa ini mempersempit, memperlambat untuk pemain-pemain lokal dengan kebanyakan pemain-pemain sampai 11. Walaupun di sini kan yang terdaftar masuk di DSP itu 8. Ya kan, dari 11 Mas, berarti ada 3 nganggur. Tidak bisa bermain. Itu kalau mengacu ke regulasi yang lalu itu 8-6 main. 8-6 main. Tapi sekarang kan naik. Tadinya memang cuma 10, tapi akhirnya naik 11 bahwa sekarang ditentukan. Tapi juga kalau bisa melihat kenapa sampai 11, tentunya ada pertimbangan yang lain dari PT LIB. Kalau bisa melihat, mungkin akan ingin meningkatkan mutu kualitas dari liga kita. Terutama kalau kita bermain misalnya di luar Indonesia, di ASEAN atau di Asia. Ya, tetapi juga kan ini bagi klub-klub lain yang tidak punya fulus finansial yang kuat, tentunya mereka akan berteriak juga. Iya kan? Kalau tidak perlu ada 11, 8 aja sesuai dengan regulasi bisa main, mungkin 8 aja. Bahkan kalaupun mereka cuma 6 atau 7 yang mereka sanggup, ya itu aja. Tidak boleh memaksakan kan, kecuali pada klub-klub yang memang secara finansial kuat. Dewa United, Persib, misalnya Persija, Bali United, ya kan? Termasuk mungkin Borneo. Oke, tapi yang klub-klub kecil di bawah ini pantas kalau mereka bisa berteriak, ini 11. Apalagi buang-buang biaya kalau 11 itu datang. 3 kan dibayar kayak gaji buta kan. Tidak bermain. Yang bermain cuma 8. Masuk DSP. Makanya itu yang membuat mereka protes. Kalau boleh cuma 8 aja. Toh kan yang 8 yang bisa bermain di dalam. Jadi itu agak pro kontra yang bisa terjadi saat ini ya. Jadi itu lebih banyak mungkin menguntungkan yang di atas. Klub-klub yang punya yang mapan. Tapi di bawah juga kan tidak menguntungkan buat mereka. Jadi wajar kalau mereka bisa berteriak. Juga mempertanyakan tentang pemain-pemain muda kan. Kalau 8 main kan berarti cuma 3 Boy. Dari pemain lokal yang bisa. 8 kan yang bisa bermain di sana. 3 kesempatan. 8-8-nya semua main. Kalau 8 main. Karena memang di dalam regulasi bisa main semua. Tergantung pelatihnya kan. Dia mau kasih main 5. Di bumper yang lain dia pakai. Tapi kan ada regulasi lain juga yang mengatakan bahwa setiap klub yang ada di Liga 1 dari 18 klub ini. Itu wajib memasukkan 5 pemain U23. Didaftarkan 45 menit. 45 menit pertama di antara 5 pemain itu yang didaftarkan. 45 menit pertama itu minimal harus ada pemain U23 harus bermain kan itu positif ini. Iya, itu regulasi lain. Jadi semua tergantung dari pelatih kepala. Dia ingin memainkan 88 oke sesuai dengan regulasi atau mungkin dia cukup 6, sisanya pemain lokal ya tergantung dari dia gitu. Bung Harpa melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat cuma beberapa hitungan jari klub-klub yang punya fulus menggait 11 pemain asing. Ya, pertama kita mesti lihat dulu proses dari pengambilan keputusan ini. Ini kan di voting. Di voting. Dan klub-klub itu dari yang saya tahu ada yang setuju tentunya dan ada yang tidak setuju. Konon kabarnya yang setuju itu adalah klub-klub besar.
Tadi Bung Ropan sudah menjelaskan, karena mereka memang membutuhkan lebih banyak lagi pemain asing untuk bisa compete di beberapa kompetisi. Mungkin kalau kita di sini sebut Persib Bandung dan Dewa United yang memang akan bermain di kompetisi di Asia. Gitu. Tapi di luar itu saya pikir juga banyak yang perlu kita kritisi nih. Kalau misalnya alasannya itu, saya pikir kalau kita berkaca di klub luar negeri misalnya, contohlah Manchester City, apakah dia ketika main di Liga Champions dia memakai tim yang lapis 2 kan? Nggak juga. Hanya tim yang sama juga sebenarnya. Paling bongkar 1-2 pemain kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan mau meningkatkan kualitas, ya justru menurut saya menurunkan kualitas. Kita punya anggaran 100 miliar misalnya. Kalau kita hanya bisa beli 5 pemain asing, berarti kan 1 pemain asing itu nilainya 20 miliar. 20 miliar. Nah kalau dibeli 10 kan jadi 10 miliar satu-satu tuh. 100 miliar bagi 10 kan seperti itu. Jadi menurut saya, dan belum lagi ketiga tadi Bung Ropan sudah menjelaskan, otomatis dengan 8 pemain ada di DSP dan bisa 8-8-nya starter di stand yang bersamaan, ya secara logika orang awam ini akan mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk bermain. Nah argumennya kan, harus bisa bersaing dong, bersaing. Kalau saya adalah orang yang punya filosofi, belakang parang itu biasa tajam juga. Artinya kalau makin banyak orang bermain bola, pasti piramidanya juga akan semakin besar ke atas. Meskipun ada faktor-faktor lain, seperti bagaimana mengimplementasi, menginjek bermain bola yang baik, dan sebagainya. Grassroots itu juga penting. Tapi saya yakin kalau semakin sempit kesempatan bagi para pemain itu untuk tampil, ya pasti logikanya akan berkurang juga pemain-pemain lokal yang bisa katakanlah tembus timnas. Dengan keadaan saat ini saja, di tim nasional kita mungkin hanya sekitar, saya nggak tahu, 5-8 yang bisa tembus. Ya mungkin Yakob Sayuri bersaudara, Egy, Rizky Ridho, mungkin 5-8 lah, apalagi dengan hal seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau buat saya ini ya, pemain asing itu antara 5-6 maksimum, mungkin di lapangan, let's say 6 lah, 6 tapi di lapangan 4 atau di DSP 4, tapi berkualitas. Nah, barrier-nya itu yang dinaikkan. Contoh misalnya, dia harus bela timnas minimal 2 kali atau 3 kali. Atau apapun itulah. Nanti itu mungkin teman-teman di LIB lebih pandai. Jadi daripada kita menaikkan kuantitinya, menurut saya lebih bagus menaikkan kualitasnya. Seperti yang kita mungkin masih ingat, awal-awal Liga Indonesia dulu bergulir, itu kan pemainnya kan luar biasa semua. Jebolan Piala Dunia, Mabuang Kesak, Roger Milla, kemudian Mario Kempes. Walaupun saat itu Mario Kempes sudah sangat habis ya, saya masih ingat. Tapi seingat saya rata-rata dulu kayak Jackson F. Thiago, itu kan pemain asing yang sangat berkualitas, yang kemudian mendongkrak liga kita gitu. Nah saat ini saya nggak tahu, kayak kiper aja sebelum kebijakan ini digulirkan, hampir seluruhnya asing mungkin. Atau rata-rata asing, mulai dari Persib, hampir seluruhnya asing. Nah itu yang biasanya menjadi ladang tumbuhnya kiper-kiper kita, zaman dulu Teja Pakuala, Membrido dan sebagainya, ini ya kedepannya pasti akan berkurang. Seperti itu kalau menurut pendapat saya. Ini menarik nih Bung Ropan. Tadi apa yang dikatakan oleh Bung Harpa bahwa gimana kalau kita parameternya adalah pemain-pemain asing yang punya caps di timnas yang kita ambil. Jangan kita melihat kuantitasnya, tapi justru kuantitasnya, Bung. Kualitasnya pemain ya bisa dilihat. Saya pikir saya setuju juga ya bahwa harus kalau memang klub itu mau dengan pemain berkualitas, oke. Tetapi kan sekarang pemain berkualitas itu apakah harganya cocok? Kan ini soal harga juga yang ada. Kalau pemain-pemain bagus, apakah dia memilih bermain di Indonesia? Ya kan, kecuali umurnya sudah di atas 33, 35, udah mau pensiun baru bisa bermain. Karena tidak mudah juga dia bermain misalnya di tim nasional Brasil U21 katakan, capsnya bagus. Apalagi pernah bermain di timnas senior, mau dia 1 caps, 2 caps, pasti harganya berbeda. Dengan pemain yang hanya matang di klub, misalnya datang dari Gremio, dia pernah di Sao Paulo tapi lama, di Gremio tapi belum pernah bermain nasional. Mungkin itu harganya juga mesti di-compare, bisa lihat, mereka bisa beli klub-klub. Nah itu yang menjadi pertanyaan kan. Mereka mau ke sini, apalagi klub-klub yang secara kualitas, secara finansial keuangan pas-pasan, tapi mereka bisa membelikan 5 pemain dengan harga yang mungkin murah. Itu yang harus dilihat memang. Tapi kalau pemain klub yang punya dana yang bagus, membeli pemain berkualitas itu nggak ada masalah buat mereka. Tapi saya pikir saya oke kalau dengan dia punya caps di tim nasional itu jauh lebih bagus. Karena kita bisa melihat kan. Jadi seakan-akan pemain itu kelas Tarkam lah yang datang kan. Itu. Dulu kan memang sudah dibilang dulu. Dulu ketika awal-awal kompetisi dalam sejarah, Boy. Masih ingat Niak Mitra punya David Lee, Fadi Ahmad. Awal-awal Galatama lah, tahun 80-an kan.
belum ada banyak klub, tapi itu memang berkualitas. Fandi Ahmad lagi bagus-bagusnya. Ketika itu begitu David Lee di tahun 90-an, bahkan Arpa sudah bilang tadi, Pelita Jaya bisa mendatangkan Roger Milla, Mario Kempes bahkan tahun 99 bisa Mabuang Kesak, Dejan Glucevic. Dan menarik penonton. Pasti. Dan bagus-bagus kayaknya termasuk Jason F. Tiago. Dulu kan oke semua yang datang. Dejan Glucevic, bahkan sampai di Luciano Leandro. Ya, Carlos de Melo masih ingat nggak? Iya, betul. Makassar itu kan pemain-pemain yang oke. Nah, bisa dilihat kualitasnya kan bagus. Nah, sekarang mungkin bisa dilihat dengan pemilihan pemain-pemain yang ada sekarang. 11 itu bagus semua nggak? Makanya tinggal dari klub yang memverifikasi pemain-pemain itu untuk bisa dilihat dia layak atau enggak untuk bermain. Iya, dan menurut saya juga ini akan membuat disparitas antara klub yang kaya dengan klub yang miskin pasti semakin besar. Semakin jauh. Iya. Dengan pergantian pemain 5 aja kan sebenarnya itu menguntungkan tim yang punya kedalaman squad kan. Iya. Nah, ditambah lagi dia punya duit, punya jatah pergantian pemain yang banyak dibandingkan klub, ya saya nggak usah sebut lah, pokoknya klub kecil lah misalnya, yang dia pemainnya pun pas-pasan, pergantian pemainnya oke lah 5 ya, itu akan membuat ya tidak akan banyak perubahan menurut saya. Peta kekuatan di musim nanti yang akan segera bergulir itu ya saya pikir juara-juaranya itu aja. Kemudian tim yang musim lalu struggling, saya pikir juga akan sama juga. Mungkin mereka nggak akan beda jauh. Karena mereka nggak punya kemampuan untuk membeli pemain asing, pemain bagus untuk memperkuat kemampuan mereka. Ini menarik Bung Ropan. Ya. Data statistiknya sudah ditulis bahwa sekitar 198 hampir 200 pemain lokal ya, pemain muda mungkin ya, yang kehilangan menit bermain. Ya pasti. Dengan keputusan. Dengan semakin banyak pemain yang datang itu semakin sempit kecil. Yang mereka untuk berusaha bisa mendapatkan tempat di sana. Nah, setelah dihitung ya. Iya. Apalagi kalau 11 pemain ini kan 8. Kalau 3 tidak nggak bermain misalnya. Opsi untuk pelatih itu untuk bisa rotasi itu banyak. 3 ini bukan berarti mereka nggak akan main terus. Untuk di next match mereka bisa bermain lagi kan. 3 lagi yang akan istirahat mereka bisa tampil. Jadi opsinya banyak. Kalau setiap klub punya 11 pemain. Tentunya dengan menggelontor dengan banyak mempersiapkan uang. Tapi kan yang pemain-pemain muda ini, kesempatan dia berharap untuk bisa bermain, oke. Walaupun sudah ada regulasi tadi kan, bahwa wajib untuk bisa memainkan, ada 5 pemain terdaftar untuk U23. Tapi sulit kita bisa lihat kan, pemain-pemain sekarang. Nggak apple to apple ya, kalau kita membandingkan dengan liga, taruhlah di liga di Singapura, di Malaysia, banyak. Ini tapi sebentar, kita tahan dulu. Jawabannya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, kita kembali setelah pariwara berikut ini.